Ada tiga kata yang sering diucapkan seolah-olah bermakna sama: Yahudi, Zionis, Israel. Tiga kata, tiga hal yang berbeda, tapi dunia sudah terlalu lama memperlakukannya seperti satu. Dan disitulah segalanya menjadi rumit. Ketika bahasa dikacaukan, kritik terhadap sebuah negara bisa tiba-tiba berubah menjadi tuduhan kebencian. Pembelaan terhadap yang lemah bisa dicap sebagai ancaman. Yang berkuasa bisa bersembunyi di balik nama korban, dan korban yang sesungguhnya bisa dibuat terlihat seperti musuh. Ini bukan soal agama semata, bukan soal etnisitas, bukan juga soal satu negara di peta. Ini soal bagaimana bahasa bisa menjadi senjata, dan siapa yang paling diuntungkan ketika kita tidak lagi tahu perbedaannya. Jadi mari kita bicara pelan-pelan dengan kepala dingin. Karena pertanyaan ini terlalu penting untuk dijawab dengan tergesa-gesa. Yahudi. Siapa mereka sebenarnya? Yahudi bukan sekedar agama. Ini adalah identitas yang sudah ada ribuan tahun. Ada yang Yahudi karena agama yang mereka anut. Ada yang Yahudi karena darah dan keturunan. Ada yang Yahudi karena budaya mereka warisi sejak lahir. Mereka tersebar di seluruh dunia. Dari New York sampai Maroko. Dari Ethiopia sampai Argentina. Komunitas yang beragam, dengan sejarah yang panjang, dan pengalaman yang tidak bisa disederhanakan dalam satu kalimat. Lalu, apa itu Zionisme? Zionisme adalah ideologi politik. Ia lahir di Eropa pada akhir abad ke-19. Dicetuskan oleh Theodor Herzl, seorang jurnalis Austria yang menyaksikan gelombang antisemitisme di Eropa, dan sampai pada satu kesimpulan. Orang Yahudi butuh tanah airnya sendiri, sebuah negara, sebuah tempat yang aman. Itu adalah ideologi, bukan agama, bukan etnisitas. Ideologi, seperti nasionalisme, seperti liberalisme, seperti ideologi-ideologi lain yang bisa didukung, bisa dikritik, bisa diperdebatkan. Dan Israel? Israel adalah negara modern, berdiri pada tahun 1948, punya pemerintahan, punya militer, punya kebijakan luar negeri. Seperti negara lain di dunia, ia bisa dikritisi, kebijakannya bisa dipersoalkan, tindakannya bisa diadili di hadapan hukum internasional. Jadi, di mana letak perbedaannya? Yahudi adalah komunitas manusia. Zionisme adalah ideologi politik. Israel adalah negara berdaulat. Tiga hal ini memang saling berhubungan dalam sejarah, tapi mereka tidak identik. Dan perbedaan itu bukan soal semantik belaka. Jika seseorang mengkritik kebijakan Israel, itu adalah kritik terhadap sebuah negara, sama seperti mengkritik Amerika, Rusia, atau negara manapun. Jika seseorang menolak ideologi Zionisme, itu adalah penolakan terhadap sebuah gagasan politik, sama seperti menolak ideologi politik lainnya. Tapi, jika seseorang membenci orang Yahudi hanya karena mereka Yahudi, itu adalah antisemitisme. Dan itu sesuatu yang sama sekali berbeda. Perbedaan ini terdengar kecil, hanya beberapa kata. Tapi dalam sejarah, perbedaan beberapa kata itu sudah menelan jutaan nyawa. Untuk memahami apa yang terjadi hari ini, kita perlu mundur, jauh ke belakang, ke Eropa abad ke-19. Eropa sedang bergejolak, nasionalisme sedang tumbuh di mana-mana. Tapi di tengah gelombang itu, orang Yahudi justru semakin terjepit. Di Rusia ada pogrom, pembantaian massal terhadap komunitas Yahudi. Di Perancis ada skandal Dreyfus, seorang perwira Yahudi difitnah berkhianat, dan massa turun ke jalan berteriak kebencian. Di seluruh Eropa, antisemitisme bukan sekedar prasangka pribadi, ia menjadi kekerasan, ia menjadi sistem. Dan dari trauma inilah sebuah gagasan lahir. Tahun 1885, Nathan Birnbaum mulai menggunakan istilah baru, Zionisme. Mengambil nama dari Bukit Zion di Yerusalem, simbol tanah yang selama berabad-abad hanya ada dalam doa. 11 tahun kemudian, Theodor Herzl menulis pamflet yang akan mengubah sejarah, Der Judenstaat, negara Yahudi. Herzl bukan tokoh agama, ia adalah jurnalis modern yang menyaksikan kebencian di sekitarnya, dan sampai pada satu kesimpulan. Selama orang Yahudi tidak punya negara sendiri, mereka tidak akan pernah aman. Tahun 1897, Kongres Zionis pertama digelar di Basel. Sebuah gerakan politik resmi lahir. Herzl menuliskan dalam diarinya, dalam 50 tahun
akan ada negara Yahudi. Ia meleset hanya 1 tahun. Tapi ada pertanyaan yang jarang diajukan. Kenapa Palestina? Karena Palestina bukan sekedar nama di peta. Ia adalah Zion, tanah yang hadir dalam setiap doa Yahudi selama 2000 tahun. Secara simbolis, tidak ada tempat yang lebih kuat dari itu. Tapi Palestina bukan tanah kosong. Ketika Chaim Weizmann mengunjungi Palestina pada 1907, ia menemukan kota-kota, desa-desa, ladang-ladang, masyarakat yang sudah berakar selama berabad-abad, Muslim, Kristen. Mereka punya rumah, punya nama, punya sejarah, dan mereka tidak pernah ditanya. Karena Zionisme, sejak awal, memang tidak merancang solusinya bersama penduduk yang sudah ada di sana. Ia merancangnya di atas mereka. Ketika gelombang imigran Zionis mulai berdatangan, tanah mulai dibeli, dan yang tidak bisa dibeli mulai diambil. Desa-desa yang berdiri ratusan tahun mulai terancam. Masyarakat yang tidak pernah berperang mulai menghadapi kenyataan bahwa kehadiran mereka dianggap sebagai masalah yang harus diselesaikan. Dan pada 1948, ketika Israel resmi berdiri, penyelesaian itu terjadi dengan cara yang paling brutal. Lebih dari 750.000 warga Palestina diusir dari tanah mereka. Ratusan desa dihancurkan, sebagian dibakar, sebagian diganti namanya, sebagian dihapus dari peta, seolah-olah tidak pernah ada. Peristiwa ini oleh orang Palestina disebut satu kata, Nakbah, bencana. Bukan metafora, bukan hiperbola, itu yang benar-benar terjadi. Zionisme tidak lahir di Palestina, ia lahir di Wina, di Berlin, di Odessa. Ia adalah jawaban Eropa atas kegagalan Eropa melindungi orang Yahudi. Dan itu adalah penderitaan yang nyata, yang tidak boleh diremehkan oleh siapapun. Tapi solusi atas penderitaan itu tidak jatuh di tempat yang kosong. Ia jatuh di atas kepala orang lain. Trauma satu bangsa dicari jawabannya dengan merampas tanah bangsa lain, mengusir mereka, membunuh mereka, dan menyebut semua itu sebagai kemerdekaan. Dari sini, tragedi bukan lagi soal kemungkinan. Ia sudah terjadi, dan belum selesai sampai hari ini. Ada sebuah kalimat yang selama puluhan tahun diulang-ulang untuk membenarkan segalanya. Tanah tanpa rakyat, untuk rakyat tanpa tanah. Kalimat itu terdengar puitis, tapi ia adalah kebohongan. Sebelum 1948, sebelum Israel berdiri, Palestina bukan hamparan pasir yang sunyi. Ia bukan ruang kosong yang menunggu untuk diisi. Ia adalah masyarakat yang hidup, bernapas, bertumbuh. Ada kota-kota yang ramai, Haifa dengan pelabuhan yang sibuk, Jaffa dengan kebun jeruknya yang terkenal hingga ke Eropa, Yerusalem dengan ganggang batu purba yang sudah menjadi saksi ribuan tahun peradaban, Nablus, Ramallah, Gaza, bukan sekedar nama, tapi tempat di mana orang lahir, tua, dan meninggal dengan nama keluarga yang sudah berakar generasi. Ada petani yang tahu setiap jengkal tanahnya, ada pedagang yang berdagang lintas kota, ada ulama yang mengajar, ada dokter yang merawat, ada perempuan yang menenun, memasak, dan menghafal lagu-lagu yang diwariskan dari nenek ke cucu. Dan mereka bukan satu kelompok saja. Di Palestina ada Muslim, ada Kristen Arab, ada Yahudi lokal yang sudah tinggal di sana jauh sebelum Zionisme lahir sebagai ideologi. Ada Druze, ada Beduin, masyarakat yang plural, yang berbeda keyakinan tapi berbagi tanah yang sama, dengan segala ketegangan dan kedamaiannya. Ada masjid, ada gereja, ada sinagoga, berdiri dalam jarak yang kadang hanya beberapa langkah satu sama lain. Ada sekolah yang mengajarkan anak-anak membaca, ada surat kabar yang mencetak berita dan opini, ada perdebatan intelektual tentang masa depan, tentang identitas, tentang dunia yang sedang berubah, dan tentang ancaman yang mulai mereka rasakan. Tahun 1908, seorang jurnalis bernama Najib Nasar menerbitkan koran di Haifa, namanya Al-Karmil. Ia adalah seorang Kristen Arab, bukan Muslim, bukan tokoh agama. Ia adalah wartawan yang melihat apa yang sedang terjadi dan memilih untuk menulis. Ia menulis tentang gelombang imigrasi Zionis, tentang pembelian tanah yang sistematis, tentang ancaman yang dirasakan masyarakat Palestina terhadap masa depan mereka. Dan fakta ini penting untuk dimengerti. Perlawanan Palestina terhadap Zionisme bukan lahir dari kebencian agama.
Ia lahir jauh sebelum konflik ini dibingkai sebagai perang antara Islam dan Yahudi. Seorang jurnalis Kristen Arab sudah berteriak peringatan puluhan tahun sebelum senjata pertama ditembakkan. Ini bukan soal agama, ini soal tanah air. Tapi narasi tanah kosong terus diulang, terus dicetak, terus diajarkan. Karena jika Palestina kosong, maka tidak ada yang dirampas. Jika tidak ada yang dirampas, tidak ada yang perlu dipertanggungjawabkan. Maka sejarah harus diluruskan dari sini. Palestina bukan kosong. Ia penuh. Penuh dengan manusia, dengan cerita, dengan nama-nama yang masih diingat oleh cucu-cucu mereka hingga hari ini. Meski desa-desa tempat nenek moyang mereka lahir sudah lama rata dengan tanah. Menghapus sejarah tidak menghapus kenyataan. Ia hanya menambah hutang yang suatu hari harus dibayar. Untuk memahami bagaimana Palestina hilang, kita perlu memahami satu hal terlebih dahulu. Palestina tidak jatuh karena takdir, ia jatuh karena keputusan yang dibuat oleh orang-orang yang tidak tinggal di sana, tidak peduli dengan mereka yang tinggal di sana, dan tidak akan menanggung akibatnya. Tahun 1915, Perang Dunia Pertama sedang membakar Eropa. Inggris membutuhkan sekutu, maka mereka mendatangi pemimpin Arab dan membuat janji. Jika bangsa Arab mau berpihak kepada Inggris melawan Kekaisaran Ottoman, Inggris akan mendukung kemerdekaan Arab setelah perang usai, termasuk Palestina. Bangsa Arab percaya, mereka berperang, mereka mengorbankan nyawa. Setahun kemudian, 1916, di ruangan tertutup yang jauh dari medan perang, dua diplomat bertemu secara diam-diam. Mark Sykes dari Inggris, François Georges Picot dari Prancis. Mereka membagi Timur Tengah di atas peta seperti membagi kue, tanpa sepengetahuan siapapun yang tinggal di sana, tanpa bertanya kepada satupun penduduk yang akan terdampak. Janji kemerdekaan Arab sudah dikhianati bahkan sebelum perang berakhir. Dan 1 tahun kemudian, pengkhianatan itu berlapis lagi. 2 November 1917, Lord Arthur Balfour, Menteri Luar Negeri Inggris, mengirimkan sebuah surat. Hanya 1 halaman, tapi 1 halaman itu akan mengubah nasib jutaan manusia. Isinya, Inggris mendukung berdirinya tanah air bagi orang Yahudi di Palestina. Surat itu dikirim kepada pemimpin komunitas Zionis di Inggris, bukan kepada warga Palestina yang sudah tinggal di sana. Mereka bahkan tidak disebut dengan nama, hanya disebut sebagai komunitas non-Yahudi yang ada, seolah-olah kehadiran mereka hanyalah catatan kaki dalam rencana orang lain. Inggris baru saja menjanjikan satu tanah kepada dua pihak yang berbeda, dan mereka tahu itu. Puluhan tahun berlalu, Perang Dunia Kedua meledak, Holocaust terjadi, 6 juta orang Yahudi dibantai di Eropa dalam kengerian yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata biasa. Dunia terguncang, rasa bersalah Barat mencari tempat untuk ditumpahkan, dan Palestina lagi-lagi menjadi jawabannya. Tahun 1947, PBB mengajukan rencana pembagian. Palestina akan dibagi 2, satu bagian untuk negara Yahudi, satu bagian untuk negara Arab. Yerusalem akan menjadi zona internasional. Di atas kertas terdengar seperti kompromi, tapi warga Arab Palestina yang saat itu merupakan mayoritas populasi menolak. Karena rencana itu memberikan lebih dari separuh tanah kepada pendatang yang baru tiba beberapa dekade terakhir. Tanah yang bukan milik PBB untuk dibagi, tanah yang ditinggali orang-orang yang tidak pernah dimintai pendapat. Tapi dunia sudah memutuskan. 14 Mei 1948, Israel mendeklarasikan kemerdekaan. Bagi banyak orang di dunia, itu adalah momen bersejarah. Sebuah bangsa yang bertahan dari genosida akhirnya punya tempat berlindung. Ada sukacita, ada air mata, ada doa yang akhirnya terjawab. Tapi di sisi lain perbatasan, malam yang sama, ada orang-orang yang mengepak apa yang bisa mereka bawa dan meninggalkan rumah mereka. Bukan karena mereka mau, karena mereka diusir, karena desa mereka diserang, karena mereka takut. Dan ketakutan itu tidak selalu berlebihan. Lebih dari 750.000 warga Palestina terusir dalam hitungan bulan. Ratusan desa dihancurkan, dibakar, ditimbun, diganti namanya, dihapus dari peta. Orang-orang itu pergi dengan kunci rumah di tangan, yakin bahwa mereka akan segera kembali. Sebagian besar tidak pernah kembali. Anak-anak mereka, cucu-cucu mereka kini masih menyimpan kunci itu sebagai benda
sebagai simbol, sebagai ingatan yang tidak mau mati. Peristiwa ini mereka sebut dengan satu kata, Nakba, bencana. 1 tahun dalam sejarah bisa memiliki 2 nama yang sama sekali berbeda. Bagi Israel, 1948 adalah kelahiran. Bagi Palestina, 1948 adalah kehancuran. 2 kenangan itu tidak bisa didamaikan dengan mudah. Mungkin tidak bisa didamaikan sama sekali, selama satu pihak masih menolak mengakui bahwa kenangan pihak lain itu nyata. Dan disitulah konflik ini terus hidup, bukan hanya di tanah, tapi di dalam ingatan yang diwariskan dari generasi ke generasi, dan belum ada yang berani menjawabnya dengan jujur. Ada sebuah tameng yang sangat efektif. Setiap kali ada kritik terhadap Israel, terhadap kebijakannya, terhadap militernya, terhadap tindakan pemerintahnya, tameng itu segera diangkat. Antisemit. 2 kata yang langsung menutup percakapan, yang langsung mendiskreditkan siapapun yang berbicara, yang mengubah kritik terhadap kekuasaan menjadi tuduhan kebencian terhadap agama. Tapi mari kita berpikir jernih sebentar. Israel adalah negara, bukan konsep spiritual, bukan komunitas iman. Negara, dengan semua yang dimiliki sebuah negara modern. Ada parlemen yang membuat undang-undang, ada pemerintah yang mengambil keputusan, ada militer yang menjalankan operasi, ada badan intelijen yang bekerja di balik layar, ada pengadilan, ada anggaran, ada kebijakan luar negeri, ada kepentingan geopolitik. Persis seperti Amerika Serikat, seperti Rusia, seperti Cina, seperti Perancis, seperti negara manapun di dunia. Dan seperti negara manapun di dunia, ia bisa dikritik. Ketika seseorang mengkritik kebijakan Amerika di Irak, tidak ada yang menyebutnya membenci orang Kristen. Ketika seseorang mengkritik invasi Rusia ke Ukraina, tidak ada yang menyebutnya membenci orang Slavia. Ketika seseorang mempersoalkan kebijakan Cina di Xinjiang, tidak ada yang menyebutnya membenci orang Asia. Karena semua orang paham, mengkritik negara bukan berarti membenci rakyatnya, apalagi agamanya. Tapi aturan yang sama, anehnya, tidak berlaku untuk Israel. Mengapa? Karena Israel secara aktif menggunakan identitas Yahudi sebagai perisai politiknya. Ia mendefinisikan dirinya sebagai negara Yahudi, dan dari sana, ia menarik kesimpulan bahwa siapapun yang menyerang kebijakannya berarti menyerang seluruh umat Yahudi di muka bumi. Itu bukan logika, itu strategi. Pemerintah Israel bukan perwakilan seluruh orang Yahudi. Banyak orang Yahudi di Israel sendiri, di Amerika, di Eropa, di seluruh dunia yang menentang kebijakan pemerintah Israel, yang turun ke jalan memprotes, yang menulis, berteriak, dan menangis karena apa yang dilakukan atas nama mereka. Apakah mereka juga antisemit terhadap diri sendiri? Tentara Israel bukan agama Yahudi. Ia adalah institusi militer negara, dengan komando, dengan anggaran, dengan doktrin, dengan sejarah operasi yang bisa diperiksa dan diadili berdasarkan hukum internasional. Kebijakan negara bukan identitas spiritual. Keputusan untuk memblokade Gaza bukan perintah Talmud. Keputusan untuk membangun permukiman di tepi barat bukan ayat Taurat. Itu adalah keputusan politik yang dibuat oleh manusia, yang bisa dipertanyakan oleh manusia, dan yang harus dipertanggungjawabkan oleh manusia. Mencampur adukan keduanya bukan hanya tidak jujur, ia berbahaya. Berbahaya bagi orang Palestina, karena kritik yang sah terhadap penindasan mereka terus dibungkam dengan tuduhan kebencian agama. Berbahaya bagi orang Yahudi, karena identitas mereka yang kaya dan kompleks terus disandera oleh kepentingan politik sebuah negara. Dan berbahaya bagi semua orang, karena ketika bahasa sudah dikuasai oleh kekuasaan, kebenaran menjadi sangat sulit untuk diucapkan dengan keras. Maka biarkan ini diucapkan dengan jelas. Mengkritik Israel adalah mengkritik sebuah negara. Mengkritik kebijakannya adalah mengkritik sebuah pemerintah. Mempersoalkan tindakan militernya adalah mempersoalkan sebuah institusi kekuasaan. Itu bukan kebencian. Itu adalah kewajiban moral yang sama yang kita terapkan kepada setiap negara di dunia. Tameng itu harus diletakkan, karena selama ia masih diangkat, kekuasaan terus berlindung, dan korban terus menunggu keadilan yang tidak pernah datang. Sebelum kita bicara tentang apa yang terjadi di Gaza, di tepi barat, di perbatasan-perbatasan yang dijaga ketat,
Kita perlu bicara tentang sesuatu yang lebih dekat, tentang bagaimana kita membaca berita. Karena perang tidak hanya terjadi di tanah, ia juga terjadi di dalam kalimat. Perhatikan ini, warga Palestina tewas dalam bentrokan. Kalimat itu terdengar netral, terdengar seperti laporan fakta. Tapi coba perhatikan lebih dalam. Siapa yang menembak tidak disebut. Siapa yang memberi perintah tidak disebut. Kematian itu seolah-olah terjadi begitu saja, seperti kecelakaan, seperti takdir. Bandingkan dengan kalimat yang berbeda. Pasukan Israel menembak warga Palestina. Subjeknya sama, peristiwanya sama, tapi sekarang ada pelaku, ada tindakan, ada tanggung jawab. Dua kalimat, satu peristiwa, tapi hanya satu yang memaksa pembaca untuk bertanya, mengapa? Inilah yang disebut bahasa pasif, dan ia bukan kesalahan jurnalistik yang tidak disengaja. Ia adalah pilihan, pilihan yang konsisten, pilihan yang berpola, pilihan yang secara sistematis menghapus pelaku dari tindakannya, selama pelakunya adalah pihak tertentu. Propaganda paling berbahaya bukan kebohongan yang kasar. Kebohongan kasar mudah dibantah, mudah diverifikasi, mudah runtuh ketika berhadapan dengan fakta. Propaganda paling berbahaya adalah kebenaran yang dipotong. Kebenaran yang diambil sebagian, lalu dijual seolah-olah itulah seluruh cerita. Tunjukkan gambar roket yang ditembakkan dari Gaza, itu nyata. Tapi jangan tunjukkan konteksnya, bahwa penembakan itu terjadi setelah berbulan-bulan blokade, setelah serangan yang tidak diliput, setelah kematian yang tidak dihitung. Ambil satu frame, buang sisanya, dan penonton akan menyimpulkan sendiri bahwa inilah awal dari segalanya. Atau sebaliknya, tunjukkan kehancuran di Gaza, tapi jangan sebut siapa yang mengebom. Jangan sebut berapa anak yang mati. Gunakan kata operasi, gunakan kata respons, gunakan kata keamanan, dan penonton akan menyimpulkan sendiri bahwa ini adalah sesuatu yang memang perlu dilakukan. Konteks adalah segalanya, dan mereka yang mengendalikan konteks, mengendalikan kesimpulan. Lalu ada senjata yang lebih halus lagi, antisemitisme. Antisemitisme itu nyata. Kebencian terhadap orang Yahudi itu nyata dan berbahaya. Dan sepanjang sejarah, ia sudah menelan jutaan nyawa. Tidak ada ruang untuk meremehkan itu. Tapi tuduhan antisemitisme, itu hal yang berbeda. Ketika seorang akademisi menulis analisis kritis tentang kebijakan permukiman Israel, lalu karirnya berakhir karena dituduh antisemit, itu bukan perlindungan terhadap orang Yahudi, itu pembungkaman. Ketika seorang jurnalis melaporkan korban sipil di Gaza dengan angka yang terverifikasi, lalu medianya ditekan dengan tuduhan keberpihakan, itu bukan penegakan standar jurnalistik, itu sensor. Ketika seorang mahasiswa membawa poster bebaskan Palestina di kampusnya, lalu dilaporkan sebagai ekstremis, itu bukan keamanan publik, itu intimidasi. Kata antisemit adalah kata yang berat, yang seharusnya digunakan dengan hati-hati, dengan bukti, dengan tanggung jawab. Karena ketika ia digunakan sembarangan, sebagai refleks setiap kali ada kritik, ia tidak hanya kehilangan maknanya, ia berubah menjadi alat kekuasaan. Dan kekuasaan yang bisa membungkam kritik dengan satu kata, adalah kekuasaan yang tidak perlu takut pada pertanyaan apapun. Maka inilah kunci yang perlu kita pegang ketika membaca berita. Siapa yang berbicara, dan siapa yang tidak diberi ruang untuk berbicara. Kata apa yang dipilih, dan kata apa yang dihindari. Konteks apa yang ditampilkan, dan konteks apa yang dipotong. Siapa yang disebut pelaku, dan siapa yang hanya disebut korban keadaan. Karena di antara semua itu, tersembunyi sebuah narasi yang sudah dirancang jauh sebelum kita membuka layar kita pagi ini. Dan begitu kita tahu cara membacanya, kita tidak bisa berpura-pura tidak tahu lagi. Una roba del genere e il soldato chiamava altre soldatesse e altri soldati e li chiedeva, diceva loro di chiedere a me come li chiamassi, e allora io dovevo per forza rispondere Vitini e non potevo rispondere Samerio, e quando rispondevo Vitini tutti loro ridevano. Non so la traduzione, probabilmente qualcosa tipo scemo, imbecille, sciocco, una cosa del genere, e questo mi faceva moltissimo ridere. Oppure quando davano ordini tipo down 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 e io dovevo sempre abbassare la testa, ora ci sono i microfoni, non lo posso fare, fino alle ginocchia. Oppure quando dicevano up molto forte, allora dovevo saltare immediatamente su. C'è un nome per questo? Si chiama tortura? Si chiama tortura.
si chiama tortura, non riconoscimento dei diritti umani neanche fondamentali. Ad esempio hanno tolto le medicine a tutti quanti, persone cardiopatiche con asma, un signore di 86 anni, che tra l'altro noi abbiamo intervistato per fanpage.it, a cui è stato tolto la bomboletta per l'asma di Greta Thunberg, ma l'abbiamo vista anche al porto, dove ho raccontato le violenze precedenti. Lei in quel caso era con le braccia legate e una bandiera israeliana vicino, proprio a presa di giro, cioè diciamo che la presa di giro faceva parte delle violenze verbali e psicologiche che mettevano in atto sempre in maniera da svilire, ridicolizzare, farsene una risata in situazioni in cui non c'è niente da dire. Kita sudah bicara tentang sejarah, tentang ideologi, tentang propaganda dan bahasa. Sekarang mari kita bicara tentang manusia. Bukan angka, bukan statistik. Manusia dengan pagi hari, dengan perjalanan, dengan anak-anak yang harus diantar ke sekolah, dengan orang tua yang sakit, dengan pekerjaan yang harus dijaga. Karena pendudukan bukan hanya soal perang, bukan hanya soal bom dan tank dan serangan udara yang muncul di layar berita. Pendudukan bekerja jauh lebih halus dari itu. Dan justru karena halus, ia lebih sulit dilihat, lebih mudah diabaikan. Mari kita mulai dari Gaza. Gaza adalah wilayah seluas kurang lebih 365 km persegi, dihuni oleh lebih dari 2 juta orang. Bayangkan sebuah kota besar, tapi dengan tembok di setiap sisinya. Laut di barat yang aksesnya dibatasi, perbatasan di utara, timur, dan selatan yang dikontrol ketat. Langit yang tidak bebas. Sejak 2007, Gaza berada di bawah blokade. Blokade yang mengontrol apa yang boleh masuk dan apa yang tidak. Bahan bangunan, obat-obatan, bahan bakar, makanan. Semua melewati filter yang ditentukan oleh pihak lain, bukan oleh mereka yang membutuhkannya. Orang-orang di dalam Gaza tidak bisa keluar dengan bebas, bukan karena tidak mau, karena tidak bisa. Setiap permohonan untuk keluar, untuk berobat, untuk kuliah, untuk bertemu keluarga di luar, harus melalui proses izin yang panjang, tidak pasti, dan sering ditolak tanpa penjelasan. Dokter yang ingin mengikuti pelatihan di luar tidak bisa pergi. Mahasiswa yang diterima universitas asing tidak bisa berangkat. Pasien yang membutuhkan operasi yang tidak tersedia di Gaza menunggu izin yang kadang datang terlambat. Terlambat dalam arti yang paling tragis. Lalu ada tepi barat. Di tepi barat, pendudukan bekerja dengan cara yang berbeda, tapi sama brutalnya. Ada checkpoint, ratusan checkpoint, pos pemeriksaan militer yang tersebar di seluruh wilayah. Warga Palestina yang ingin bepergian dari satu kota ke kota lain harus melewatinya. Menunggu, menunjukkan dokumen, tunduk pada keputusan seorang tentara yang bisa berkata ya atau tidak, tanpa harus memberikan alasan. Perjalanan yang seharusnya 10 menit bisa menjadi 2 jam, atau tidak bisa dilakukan sama sekali. Ada tembok, bukan tembok di perbatasan Israel yang diakui secara internasional, tapi tembok yang sebagian besar rutenya membelah masuk ke dalam tepi barat itu sendiri, memisahkan petani dari ladangnya, memisahkan keluarga dari keluarga, memisahkan warga dari rumah sakit, dari sekolah, dari kehidupan yang seharusnya bisa mereka jangkau. Ada jalan-jalan yang hanya boleh dilalui oleh warga permukiman Israel, dan tidak boleh dilalui oleh warga Palestina yang tinggal di tanah yang sama. Ada permukiman, kompleks perumahan yang terus dibangun di atas tanah tepi barat, tanah yang menurut hukum internasional adalah wilayah pendudukan. Permukiman yang tumbuh setiap tahun, yang memakan lahan pertanian, yang memutus konektivitas antar desa, yang perlahan mengubah geografi sedemikian rupa sehingga gagasan tentang negara Palestina yang utuh menjadi semakin sulit dibayangkan secara fisik. Human Rights Watch mendokumentasikan bagaimana pembatasan gerak warga Palestina terus meningkat. OCHA mencatat ratusan hambatan pergerakan yang tersebar di seluruh tepi barat. Bukan dalam kondisi perang, bukan dalam keadaan darurat. Ini kondisi normal. Ini kehidupan sehari-hari. Dan disinilah yang paling penting untuk dipahami. Pendudukan bukan hanya tank yang lewat di depan rumah, bukan hanya sirene yang meraung di malam hari. Pendudukan adalah izin kerja yang harus diperbarui setiap tahun, dan bisa dicabut kapan saja. Pendudukan adalah kebun zaitun yang tidak bisa dipanen karena jalan menuju ke sana ditutup. Pendudukan adalah ibu yang melahirkan di checkpoint karena tidak sempat mendapat izin lewat. Pendudukan adalah anak yang terlambat ujian karena antrean pagi hari terlalu panjang. Pendudukan adalah ketika seseorang bangun pagi, dan hal pertama yang ia pikirkan bukan rencana hari ini, tapi apakah hari ini ia akan diizinkan untuk menjalani harinya. Ruang dan waktu seseorang,
Dua hal yang paling mendasar dalam kehidupan manusia bukan lagi miliknya. Itu yang disebut pendudukan. Dan ia berlangsung bukan hanya saat dunia sedang menonton. Ia berlangsung setiap hari, setiap jam, bahkan ketika kamera sudah dimatikan, ketika berita sudah berganti topik, ketika dunia sudah lupa dan beralih ke krisis berikutnya. Di sana, seseorang masih berdiri di depan checkpoint, masih menunggu, masih berharap hari ini jawabannya berbeda, tapi seringkali tidak. Ada jebakan yang sudah disiapkan untuk siapapun yang berani bicara tentang Palestina. Jebakan itu sederhana, tapi efektif. Begitu kamu membela Palestina, kamu disebut membenci Yahudi. Begitu kamu mengkritik Zionisme, kamu disebut menyerang agama. Begitu kamu menuntut Israel bertanggung jawab, kamu disebut ingin menghapus sebuah bangsa dari muka bumi. Dan banyak orang terjebak. Bukan karena mereka salah, tapi karena mereka tidak punya bahasa yang cukup tajam untuk melawan. Maka inilah yang perlu dikatakan dengan keras dan jelas. Membela Palestina tidak membutuhkan kebencian terhadap siapapun. Tidak perlu membenci orang Yahudi. Tidak perlu teori konspirasi tentang siapa yang mengendalikan dunia. Tidak perlu menyerang kitab suci, tradisi, atau identitas spiritual siapapun. Perjuangan untuk keadilan tidak pernah membutuhkan kebencian sebagai bahan bakarnya. Dan jika ia membutuhkan kebencian, itu bukan lagi perjuangan untuk keadilan. Mengkritik Zionisme adalah mengkritik sebuah ideologi politik. Sama seperti mengkritik ideologi politik manapun. Ideologi bisa dipertanyakan. Ideologi bisa ditolak. Ideologi bisa diadili di hadapan sejarah dan hasilnya bisa berbicara sendiri. Itu bukan serangan terhadap manusia. Itu adalah cara kerja pikiran yang sehat. Menuntut Israel bertanggung jawab bukan berarti menolak hak orang Yahudi untuk hidup, untuk aman, untuk bermartabat. Justru sebaliknya. Karena kita percaya bahwa setiap manusia berhak hidup dengan aman dan bermartabat, maka kita tidak bisa diam ketika ada manusia lain yang hidupnya dirampas. Prinsip yang sama diterapkan tanpa pengecualian. Antisemitisme harus ditolak, tanpa syarat, tanpa tapi. Kebencian terhadap orang Yahudi adalah kebencian, dan ia tidak punya tempat dalam perjuangan manapun yang mengaku membela kemanusiaan. Tapi pendudukan juga harus ditolak. Blokade yang mencekik 2 juta orang juga harus ditolak. Pembunuhan warga sipil juga harus ditolak. Penghapusan desa-desa, perampasan tanah, sistem yang membedakan hak manusia berdasarkan etnisitas, semua itu juga harus ditolak. Bukan karena pelakunya Yahudi, tapi karena apa yang dilakukan itu salah. Presisi bukan kelemahan. Presisi adalah kekuatan. Ketika kita bicara dengan tepat, ketika kita membedakan mana negara, mana ideologi, mana komunitas manusia, kita tidak memberi celah untuk diserang. Kita tidak memberi amunisi kepada mereka yang ingin mengubah percakapan tentang keadilan menjadi percakapan tentang kebencian. Perjuangan Palestina tidak butuh dibantu dengan kata-kata yang salah. Ia sudah cukup kuat dengan faktanya sendiri, dengan sejarahnya sendiri, dengan kemanusiaannya sendiri. 750.000 orang yang terusir tidak membutuhkan retorika berlebihan agar kisah mereka terasa nyata. Anak-anak yang lahir di kamp pengungsian tidak membutuhkan konspirasi agar penderitaan mereka sah untuk dibicarakan. Petani yang tidak bisa mencapai ladangnya sendiri tidak membutuhkan kebencian agar ketidakadilan itu bisa dinamai dengan benar. Ia cukup dinamai sebagai apa adanya: pendudukan, perampasan, ketidakadilan. Dan ketidakadilan dimanapun ia terjadi, kepada siapapun ia menimpa, layak untuk dilawan. Bukan dengan kebencian, tapi dengan kejelasan, dengan keberanian, dengan kata-kata yang tepat yang tidak bisa dengan mudah diputar balik oleh siapapun. Karena pada akhirnya, itulah yang paling ditakuti oleh kekuasaan yang tidak adil. Bukan amarah yang membabi buta, bukan kebencian yang mudah didiskreditkan, tapi kejernihan, yang tenang, yang tidak bisa dibungkam. Kita sudah menempuh perjalanan yang panjang, dari Eropa abad ke-19 yang melahirkan ideologi, ke Palestina yang tidak pernah kosong, ke janji-janji Inggris yang saling mengkhianati, ke 1948 yang memiliki 2 nama, ke checkpoint, tembok, blokade, dan kehidupan yang dikontrol setiap harinya, ke bahasa yang dipakai sebagai senjata, dan kita kembali ke titik yang sama seperti di awal. 3 kata: Yahudi, Zionis, Israel. Bukan 3 nama untuk satu hal yang sama, tidak pernah. Yahudi adalah manusia, komunitas,
sejarah yang panjang dan dalam, identitas yang tidak dimiliki oleh satu negara manapun, dan tidak bisa diklaim oleh satu ideologi manapun. Mereka adalah manusia dengan segala keberagaman, perbedaan, dan kemanusiaan yang tidak bisa disederhanakan menjadi satu blok monolitik. Zionisme adalah ideologi politik. Ia lahir di tempat dan waktu tertentu. Ia punya sejarah, punya konsekuensi, punya korban. Dan seperti semua ideologi politik, ia bisa dan harus bisa dikritisi tanpa rasa takut. Israel adalah negara, dengan tentara, dengan pemerintah, dengan kebijakan, dengan tanggung jawab hukum yang sama seperti negara manapun di bawah langit yang sama. 3 hal yang berbeda, 3 hal yang selama terlalu lama sengaja dikacaukan. Karena ketika bahasa dikacaukan, kekuasaan menang. Ia bisa bersembunyi, ia bisa bergerak tanpa nama, ia bisa membunuh tanpa pelaku. Tapi ketika bahasa diperjelas, korban terlihat. Mereka yang selama ini dikaburkan oleh istilah yang salah, oleh framing yang dirancang, oleh kata-kata yang dipilih dengan hati-hati untuk menyembunyikan kenyataan, tiba-tiba menjadi nyata, menjadi manusia, menjadi tanggung jawab. Maka tugas pertama kita bukan hanya memilih pihak. Tugas pertama kita adalah membersihkan bahasa. Karena dari bahasa yang rusak, lahir moral yang rusak. Dan dari moral yang rusak, kebiadaban bisa menyebut dirinya keamanan. Pembunuhan bisa menyebut dirinya pertahanan. Perampasan bisa menyebut dirinya pembangunan. Dan genosida bisa berlangsung di depan mata dunia. Sementara dunia masih berdebat tentang kata yang tepat untuk menyebutnya. Kita tidak perlu benci untuk melihat dengan jernih. Kita hanya perlu jujur. Jujur tentang sejarah yang tidak nyaman. Jujur tentang kekuasaan yang tidak seimbang. Jujur tentang penderitaan yang sudah berlangsung terlalu lama untuk terus dipura-purakan tidak ada. Sejarah sedang mencatat semua ini. Nama-nama yang mati, desa-desa yang dihapus, keputusan-keputusan yang dibuat di ruangan tertutup, diam-diam yang dipilih oleh mereka yang seharusnya bersuara. Semuanya dicatat, dan sejarah tidak pernah benar-benar lupa. Ia hanya menunggu. Menunggu cukup banyak orang yang berani melihatnya tanpa menutup mata. Cukup banyak orang yang mau menyebutnya dengan nama yang benar. Itu dimulai dari sini, dari kita, dari kata-kata yang kita pilih hari ini.